Pemirsa, dialog Jak Forum kita lanjutkan dengan mengelaborasi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Eriko terkait dengan konten-konten yang relevan dengan anak muda, dan tentu saja yang menarik adalah pertanyaan publik tentang kapan akan dideklarasikan pasangan Pak Ganjar Pranowo. Baik, Pak Eriko, Ya. terkait dengan narasi-narasi tentang konten-konten yang seringkali dikeluhkan. Kalian ini bicara apa sih gitu loh? Karena yang ada di kerisauan anak muda adalah soal pekerjaan. Yes. Mereka mengaksesnya juga melalui handphone, Ya. melalui gadget. Sementara kita lihat dalam prakteknya masih mengumpulkan massa, mengumpulkan ribuan di GBK dan sebagainya. Dan itu diklaim sebagai show of force, kekuatan. Nah, sementara yang menjadi target justru di rumah sedang asik nonton film. Komentar Anda seperti apa nih? Kang Tian, semua penting. Ibaratnya begini, kalau di kami, betul ada 5 burung di pohon, tapi ada 3 burung di tangan. Kita jangan lupa, bukan karena 5 burung di pohon, terus kemudian kita tinggalkan yang 3 burung di tangan. Tidak seperti itu. Justru semuanya itu penting. Bahwa generasi-generasi yang lebih senior memerlukan juga satu tingkat kepercayaan diri bahwa ini layak untuk dipercaya. Bahwa kekuatannya memang memiliki kekuatan. Yes. Tetapi juga generasi muda perlu sesuatu yang rasional, sesuatu yang berbau teknologi. Yeah. Dan ini sudah dilakukan oleh Mas Ganjar. Sekarang ini pertemuannya banyak melalui video call, melalui teknologi lah, katakan begitu. Dan coba kalau lihat Kang Tian bagaimana komunikasi Mas Ganjar terhadap generasi muda itu begitu cair. Nah, begitu juga kita harapkan dengan pasangannya ini. Ada diksi-diksi yang disiapkan, ada narasi-narasi yang sebenarnya kalau dikatakan isu-isu lah. Kalau katakan program, yes. Tetapi cara menyampaikan tuh genuitas itu penting sekali. Yeah. Setuju. Artinya begini, tidak boleh juga terlalu banyak dikatakan ya kalau make up ya kita karena mungkin ya di layar televisi harus ada make up-nya juga, tetapi tidak boleh menjadi merubah karakter yang sesungguhnya. Nah, Mas Ganjar ini punya karakter yang sesungguhnya, punya genuitas, dan memang dia sangat dekat dengan generasi muda walaupun rambutnya putih. Tapi coba kalau dilihat bergaul dengan generasi muda sangat cair. Nah, ini juga penting bagi bakal calon wakil presidennya. Jangan sampai nanti calon presidennya sesuatu yang cair dengan generasi muda, generasi Y dan Z, sementara bakal calon wapresnya tidak bisa nyambung. Nah, ini juga sangat penting. Iya, dan kalangan muda ini melihat genuitas itu penting sekali dan berbicara apa program ke depan, terutama bagi generasi mereka yang mereka nanti akan menghadapi tantangan yang jauh lebih sulit terhadap perubahan iklim dan lain-lain. Ini jadi clue nggak bahwa akan ada kelompok muda yang akan mengisi sebagai calon wakil presiden di kubu Ganjar? Itu monggo saja, silakan saja. Yeah. Artinya kan begini, kalau sekarang ya Kang Tian mau langsung nembak ini, saya sambut bahwa 3 calon utama kita ini sekarang kan yang sudah beredar ya, baik Pak Mahfud MD, baik Kang Emil, baik juga Mas Sandi. Itu juga bisa berkomunikasi dengan baik dengan yang muda. Tapi jangan salah Kang Tian, bisa saja, ini sesuatu yang menarik ini, bisa saja terjadi sesuatu yang tidak terduga. Ini bukan karena nama saya Riko Sotarduga, tadi sudah Kang Tian singgung di awal yang sudah dijelaskan Pak Emrus kan begitu. Tidak bisa saja. Nah, kalau saya menduga, walaupun saya tidak begitu suka memakai kata menduga ini, ada mungkin 2 calon lain yang tidak diduga di luar daripada itu. Nah, itu bisa saja apakah perempuan ataukah laki-laki. Termasuk dari Nahdien. Saya tidak ingin sejauh ini, kan namanya juga baru menduga-duga. Kalau nanti terlalu menjurus kan ya terlalu jelas. Ya, biarlah nanti Ketua Umum kami bersama para Ketua Umum dan juga Bapak Presiden Joko Widodo sebagai Presiden incumbent dan juga kader PDI Perjuangan, nanti juga dengan Mas Ganjar yang akan menentukan ini. Ini kader taat nih. Pak Emrus gimana Pak? Betul nggak Anda melihat bahwa sebetulnya ada problem di penyampaian, di cara penyampaiannya, kemudian konten dengan anak muda yang akan menjadi pemilih mayoritas, Pak? Baik, saya pikir kalau saya memperhatikan ya, karena para partai politik kita masih disibukkan dengan pencalonan.
sehingga belum bicara tentang bagaimana meraih simpati atau menawarkan suatu program gagasan yang memenuhi kebutuhan segmen tertentu. Kalau kita identifikasi 3 calon presiden kita, Anies juga enggak, Ganjar Pranowo juga belum, apalagi Prabowo. Artinya apa? 3 kandidat calon presiden kita ini masih disibukkan tentang pemasangannya, sehingga mereka belum fokus terhadap program atau pesan yang boleh jadi ditujukan kepada segmen tertentu. Misalnya adalah generasi milenial dengan Gen Z, generasi Z, itu sekitar 51,93% mereka pemilik hak suara. Artinya apa? Lebih dari 50%. Tetapi ketika nanti sudah jadi definitif siapa calon tersebut, saya kira mereka akan membuat program untuk generasi milenial ini dan Gen Z. Kenapa? Karena mereka penentu kemenangan pemilu kita nanti dari jumlah suara 51, hampir 52%. Jadi di tangan mereka penentu presiden kita yang akan datang. Nah, mereka akan fokus menawarkan itu, mendekati mereka dengan 2 hal. Gimmick, karena itu penting bagi generasi muda, dan juga program. Tidak hanya juga program, tidak hanya gimmick. Jadi dua-duanya itu dikombinasikan. Karena generasi muda sangat senang 2 hal itu. Misalnya kalau kita lihat dari segi gimmick misalnya, gaya mereka itu gaya milenial enggak? Atau jangan-jangan gaya feodal, misalnya kaku kepada yang terhormat dan lain-lain. Wah, milenial tidak suka itu, bosan katanya. Baru kemudian program apa yang ditawarkan? Katakanlah bisnis startup misalnya, katakanlah misalnya ekonomi kreatif, atau misalnya di bidang teknologi, atau misalnya menawarkan adalah pendidikan. Nah, karena generasi muda kan dibutuhkan itu pendidikan itu. Nah, oleh karena itu atau kombinasi dari itu semua. Nah, saya kira 3 kandidat ini dan para partai pengusung nanti akan merencanakan membuat strategi komunikasi pemasaran yang terkait dengan itu. Demikian. Dari ketiga itu yang Anda lihat lebih banyak menggunakan idiom-idiom anak muda siapa, Pak? Saya kira sederhana, bukan berarti sorry itu sih kalau saya menyebut nama tokohnya karena menjawab pertanyaan. Coba kita perhatikan Prabowo kan tidak melakukan itu. Gayanya sudah katakanlah kolonial, kan begitu ya, tanda kutip ya kolonial ya. Pak Eriko tersenyum. Supaya jangan salah paham. Baru kemudian Prabowo tanda kutip ya kolonial ya, tanda kutip ya. Baru kemudian kalau kita Anies saya lihat belum menunjukkan itu. Justru Anies lebih cenderung menunjukkan semacam intelektualnya. Itu kelebihan dia. Tapi yang gaya milenial ada di Ganjar Pranowo. Kenapa? Sederhana saya melihat, bukankah dia familiar dengan sosial media? Salah satu kemarin yang dia katakan ketika habis katakanlah perpisahan itu, saya dengar di salah satu stasiun radio swasta yang terkemuka di Indonesia tentang berita, dia live langsung mengatakan bahwa semua kepala dinasnya harus familiar dengan sosial media. Dan kemudian bahwa sosial media yang dimasukkan dari rakyat ini masuk semacam ke servernya Pak Ganjar. Dan dari situ dia kontrol sejauh mana kepala dinasnya menjawab. Artinya apa? Sudah memang terbiasa dengan sosial media. Kalau kepala dinasnya tidak merespon masyarakat, langsung dia telepon. Artinya apa? Sudah bosan nggak kepala dinas gitu? Sebagai pengamat Anda nilai itu genuine ya, bukan rekayasa, Pak? Saya kira perilaku manusia bisa dua-duanya, genuine dan juga rekayasa. Tidak ada perilaku manusia di ruang hampa. Sama dengan kita sekarang ini, kalau kita bicara dengan teori, kalau kita bicara teori social action theory, kata siapa itu? Mudah-mudahan saya ingat nanti, dikatakan bahwa social action theory tidak ada perilaku manusia. Termasuk perilaku bersosial media ada di ruang hampa. Semua Max Weber, teorinya Max Weber, social action theory. Jadi kita harus melihat bahwa setiap perilaku manusia tidak ada di ruang hampa. Semua by design, kata Max Weber. Demikian. Oke, Pak Soleh, Anda setuju bahwa dari 3 itu kandidat Ganjar yang lebih milenial dari cara penyampaian, dari pemilihan diksi dan kedekatan atau keakraban dalam penggunaan sosial media? Iya, Pak Ganjar memang terbukti paling komunikatif, bisa bicara dengan anak muda. Kecuali nanti mungkin ketika katakanlah Pak Ganjar digabungkan dengan Ridwan Kamil, lengkap sudah bahwa dua-dua ini bisa jadi juru bicara anak muda. Tapi nggak ada sponsor. Kita bicara soal kecakapan bicara dengan anak muda itu. Cuman persoalannya anak muda kita ini adalah rata-rata umumnya itu apolitis, tidak suka bicara terkait politik, apalagi politik praktis, pilih memilih. Kenapa? Karena memang bahwa di sekolah-sekolah kita atau di perguruan-perguruan tinggi kita, baik organisasi ekstra maupun intra,
mereka juga tidak banyak tertarik. Mereka lebih tertarik pada acara-acara band-bandan, pramuka, musik, atau hal-hal lain yang sesuai dengan jiwa muda itu. Nah, apakah partai, apakah capres-capres akan mampu untuk menginjeksi anak-anak muda kita ini menjadi familiar dengan politik? Itu pertanyaannya. Tugas kita semua. Ya. Tugas Mas Eriko. Saya akan lanjutkan dialog menarik ini, terutama tentang sikap anak muda yang apolitis. Tapi kita harus jeda sejenak. Jak Forum akan kembali setelah pesan-pesan berikut.